Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya barusan lihat Rocky Gerung di Indonesia Lawyers Club ya, yang ada judulnya itu IKN jadi pangkalan gas 3 kilo ya, melon 3 kilo. Judulnya menarik ya. 10 menit berarti ini potongan penggalan dari diskusi di Indonesian Lawyers Club. Di situ ada Adrianov Aseha ya, Caniago, ada siapa itu yang dulu hampir mati dipukuli di depan saat dalam kerumunan demonstran itu, yang dosen apa, yang aneh itu orangnya, yang cokrotif itu siapa nih? Ada Armando, ada Denny Sitorus, ada siapa lagi itu. Di situ ada terungkap bahwa koperasi bunga yang di Batu Malang itu yang menyuplai IKN, anggotanya ada 15.000, bunga-bunga di taman bunga di kota Batu Malang itu nggak dibayar ya pemerintah. Terus ekspor kerikil juga gitu ke IKN itu. Ketemu Rocky Gerung dengan pengusahanya itu rugi 20 miliar belum dibayar. Dan cerita-cerita kebohongan Rocky Gerung, bukan kebohongan Rocky Gerung. Rocky Gerung menceritakan kebohongan Jokowi sejak dari wali kota ya, saat dia ngasih pidato di kampus UNS, didatangi orang yang mau bicara, anak buah rewang tokoh PKI, yang memberikan satu informasi bahwa sejak awal Jokowi itu bohong soal pemindahan pasar di Sulu. Itu kira-kira itu. Jadi yang baru dari IKN, baru dari apa namanya itu, diskusi itu imajinasi liar dari Rocky Gerung supaya Gibran itu ya diberikan kamar supaya disetujui oleh Prabowo, kamar di IKN, dan dia berkantor di sana sekaligus menjadikan IKN sebagai pangkalan gas melon 3 kilo. Rocky Gerung memang kurang ajar. Tiap hari dia, waktu Jokowi masih di puncak kekuasaannya, dia bilang kebijakan Jokowi itu bajingan tolol. Kurang ajar Rocky Gerung. Untung kita punya Rocky Gerung dan untung kita punya Jokowi. Ada kontras gitu maksudnya. Dan sekarang ada kontras baru ini. Ya mungkin juga sebagian netizen memperhatikan saat Prabowo nyalami sejumlah menterinya, menyalami, dan kemudian diikuti oleh Gibran. Yang aneh, Bahlil waktu menyalami Prabowo biasa aja, tapi ketika giliran dia menyalami Gibran, dia mencium tangan Gibran. Coba itu. Dan Bahlil Lahadalia itu dia bilang tahun 2028 ibu kota pindah ke IKN. Padahal kan dia menteri ya, menterinya Prabowo. Sementara Prabowo itu membatalkan atau memblokir keuangan untuk IKN, dan tahun 2025 nggak ada pemindahan ASN ke IKN. Dan kemudian orang menyimpulkan entah sampai kapan, itu seolah-olah Prabowo ingin mengatakan dia menghentikan IKN tanpa batas waktu. Simbolisasinya adalah tidak jadinya pindah IKN ke sana. Jadi ada poin, ada 3 ya. Pertama, imajinasi Rocky Gerung dan soal IKN yang banyak orang itu masih percaya ya, dengan kedungan-kedungan mereka percaya bahwa IKN itu adalah satu proyek yang rasional dan memenuhi rasa keadilan untuk menghilangkan kesenjangan Jawa dan non Jawa sebagaimana
diyakini oleh Ade Armando, padahal di dalam pikiran Jokowi, kata Rocky Gerung, itu dia hanya ingin ya menjadikan IKN itu nggak ada pertimbangan-pertimbangan rasional dan keadilan, tetapi ingin menatahkan sejarah hidupnya sendiri yang dia berhasil yang memberikan legacy, yaitu membangun ibu kota baru, meskipun ya tidak sesuai dengan konstruk argumen-argumen para ahli seperti Adrianov Chaniago ataupun Ade Armando atau misalnya para pemuja-pemuja Jokowi soal rasionalisme atau rasionalisasi tentang IKN. Semua itu kira-kira bullshit, ngomong kosong di dalam perspektif Rocky Gerung di dalam memahami Jokowi yang tukang bohong sejak jadi wali kota itu. Udah, saya mau ngomong itu tadinya mau saya komentari pakai program aplikasi OBS itu soal omongan Rocky Gerung di mana itu di Indonesian Liars Club, tapi kayaknya terlalu mewah ya. Orang kita rakyat yang serius hidup untuk memperbaiki taraf hidupnya aja nggak diperhatikan secara serius oleh Jokowi, apalagi kita ngomongin Jokowi nggak usah terlalu serius ya. Itu poin pertama. Yang poin kedua adalah soal misteri dari Gibran ya, bukan Gibran, Bahlil ya. Karena isu yang di mana itu, di channelnya itu, di channel, kemungkinan Gibran itu sedang dicari jalannya untuk menggantikan Prabowo, ya kan? Dan oligarki bersama Jokowi sedang mencari jalan, kira-kira gitu. Makanya muncul hashtag Jokowi kudeta Prabowo ya. Ya makin seru aja, dan akhirnya memang makin seru, sama-sama nggak mikirin rakyat, akhirnya mikirin bagaimana merebut posisi-posisi kunci, sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan yang kelihatannya sedang diacak-acak oleh Prabowo, kepentingan dari oligarki itu, sehingga oligarki bersama Jokowi yang pernah menjadi presiden 2 periode mencoba melakukan pukulan balik yang mematikan untuk Prabowo dan kemudian menjadikan Gibran menjadi presiden pada tahun 2027 atau 2028, dan wakil presiden Gibran siapa? Ya, yaitu Bahlil. Allah adalah. Jadi ini negeri apa sebenarnya? Udah, menurut Anda gimana, ini negeri apa sih ini? Ada Jokowi, ada Bahlil, ada Gibran ya, yang menggantikan Luhut yang kemarin. Ya sekarang dia nggak bisa bicara apa-apa ketika duluan bekas tuannya itu Jokowi diserang habis-habisan ya, dalam kasus pagar laut dan soal yang lain-lain, soal SMK muncul lagi, soal IKN, itu Luhut diem aja. Kenapa Luhut diem aja? Yang penting kan orang-orang seperti yang orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, ketika kekuasaan itu dihajar, ya dia sih nggak perlu belain tuan yang dulu berkuasa. Kenapa? Yang penting saya sudah dapat apa yang saya inginkan. Ya soal tuan saya dihajar, emangnya gua pikirin. Dan banyak orang-orang seperti itu kan, penjilat-penjilat Jokowi itu kan banyak ya, udah dapat banyak termasuk oligarki, dan nggak berani muncul ya ketika tuannya yaitu Jokowi dihajar oleh civil society. Saya YouTuber tertua di semesta Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.